Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kita sampai di volume yang ke-76. Kali ini kita ingin berbicara tentang bagaimana menjadi seorang pendidik yang efektif. Pendidik dalam hal ini bisa saja Anda sebagai guru di sekolah-sekolah formal, SD, SMP, SMA, bahkan di universitas, atau bisa saja Anda menjadi guru atau pendidik di lembaga-lembaga informal, termasuk lembaga kursus misalnya. Sekarang ini banyak sekali persoalan di mana pendidikan atau pengajaran dirasa tidak efektif karena guru tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan bahan ajarannya sesuai dengan katakanlah perkembangan zaman dan situasi. Oleh karena itu saya memiliki 3 tips untuk Anda jika Anda sebagai seorang pendidik, bagaimana cara mendidik yang efektif. Tips yang pertama dari saya, Anda sebagai seorang pendidik harus punya standar nilai-nilai dalam kehidupan atau nilai-nilai pribadi, value orang sebutnya. Sebagai seorang guru atau pendidik, yang dilihat oleh murid adalah bagaimana seorang itu berkata, berbuat, dan berpikir atau menyampaikan pikiran-pikirannya. Nah, hendaknya kita sebagai seorang pendidik punya standar nilai sehingga itu diulang-ulang terus baik dalam ucapan maupun tindakan kita, sehingga gampang sekali dikenal oleh peserta didik. Oh, ibu ini luar biasa. Karena yang saya ingat di ibu ini sebagai guru saya ketika nanti katakanlah mereka sudah dewasa dan bereuni ria, yang saya ingat di ibu itu sangat disiplin. Ketika masuk belajar jam 7.00 itu dia selalu sudah ada di tempat. Kalau dia tidak bisa hadir, sehari sebelumnya itu dia sudah katakan. Jadi tidak ada itu dadak-dadakan misalnya. Nah, itu kan standar nilai, disiplin. Ibu itu sangat tegas ketika ada kesalahan atau ketika ada kebohongan atau kecurangan yang dilakukan oleh murid, ibu itu sangat tegas. Nah, itu standar-standar nilai. Dan standar nilai itu sesuatu yang berulang-ulang dan tidak berubah dalam diri Anda. Sehingga murid melihatnya adalah itu patut dicontoh nilai-nilai luhur yang ada pada diri Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, tips dari saya, Anda harus juga punya standar literasi dan pengetahuan yang up to date. Jadi jangan sampai ketika kita sudah menjadi pengajar dalam bertahun-tahun, contoh-contoh yang kita berikan dari tahun ke tahun selalu saja yang sama. Tidak ada bahan ajaran tambahan, tidak ada bahan ajaran baru, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Nah, sehingga dianggap nanti oleh peserta didik itu sesuatu yang kuno. Walaupun dia tidak mengalami di tahun lalu cerita itu, tetapi begitu dibawa kepada kehidupan atau kenyataan realita hari ini, bisa saja peserta didik menganggap contoh yang kita berikan itu sudah terbelakang. Sudah ada contoh lain yang lebih canggih dari itu, yang lebih hebat dari itu. Jadi standar literasi dan standar pengetahuan kita terhadap bahan yang kita ajarkan itu juga harus kita upgrade, harus up to date sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, sebagai seorang pendidik supaya efektif, bahasa dan komunikasi yang kita gunakan itu harus menyesuaikan dengan bahasa dan komunikasi kekinian peserta didik yang kita hadapi. Jadi tidak salah kiranya seorang pendidik mengetahui update-update terkini tentang peserta didiknya. Tetapi bukan berarti seorang guru ini lebur masuk ke dalam kehidupan mereka. Tidak, tapi paling tidak menggunakan bahasa-bahasa yang nyambung dengan mereka sehingga bahan demi bahan ajaran yang kita berikan itu akan efektif diterima oleh mereka karena mereka menganggap itu tidak asing. Jadi sekali lagi, 3 hal: standar nilai yang bagus dari seorang pendidik, kemudian standar literasi dan pengetahuan yang update dan upgraded dari seorang pendidik, yang ketiga standar bahasa dan komunikasi yang nyambung dengan orang atau audiens atau peserta didik yang dihadapi. Mudah-mudahan bisa membantu dan memotivasi para pendidik dimanapun Anda berada. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.